calon Indonesia emas ya 2000 berapa? 2045. 2045 Ya, ya. kita ngomongin Oke. juga kemarin Oke. Indonesia. Mudah-mudahan nggak ada C di depannya. Oke. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pantai, podcast penting tapi santai. Kita masih di depan pantai. Jadi hari ini kita mau ngomongin hal-hal penting tapi santai juga. Kita kedatangan Mbak Misa, Miss Tourism Universe NTB, dan Mbak Hani dari Seven Secrets by Hanging Gardens. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Lombok lagi, tentang bagaimana Lombok menjadi destinasi pariwisata. Sebelum itu kita kenalan dulu deh. Mbak Hani, Oke. gimana kesibukan? Oke, kenalan apanya nih? Kenalan Kenalan diri. who is Hani? Who is Hani? Who is Hani? Where is Hani now? Oke, thank you Andre, thank you for the invitation ya. Aku senang My banget kamu pleasure. undang ke Thank sini. you so much. Oke, teman-teman milenial Gen Z, saya nggak tahu bahasanya ini kayak gimana. Tapi saya Hani, saya hotel manager dari Seven Secrets by Hanging Garden. Itu lokasinya di Nipah. Kalau kalian pernah ke Nipah, mungkin Nipah 1, Nipah 2, ambil Nipah 2. Itu ada resort yang cantik banget. Ada private bay-nya juga, white sands, and pantainya itu clear banget. Sudah di situ selama hampir 1,5 tahun. Sebelumnya kerja nggak jauh-jauh beda juga di hospitality, pernah kerja di one of the 5-star resort also di KLU, dan property management di Lombok Selatan. Oke, berarti full experience in tourism and property. Yep. Luar biasa. Bisa? Well, thank you. Hi everyone, Gen Z, milenial semuanya. Ya, kita seumuran ya. Jadi perkenalkan, nama aku Misa. Jadi aku adalah Miss Tourism Universe NTB 2025. Sebelumnya aku juga udah pernah ya mengikuti ajang-ajang yang lain, especially duta dan juga pageant. Salah satunya itu Bruna di Daru Lombok Timur. Dan aku tuh kebetulan dapat gelar Duta Pariwisata Lombok Timur. Nah jadi ya ada sedikit knowledge lah ya terkait pariwisata. Dan kebetulan aku juga saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Jadi basically memang ya aku sudah ada pengalaman di dunia hospitality. Itu sih. Terima Oke, kasih. jadi kita ngomongin hospitality, ada pelakunya dan ada dutanya. Iya. Nah, mumpung kita sebentar lagi Lebaran juga kan, dan Lebaran identik dengan liburan nih, pasti ada lonjakan kedatangan dari pengunjung ya. Baik sepertinya dari luar negeri juga datang, dari Jawa juga banyak datang ke Lombok. Di Seven Secrets Mbak, ada lonjakan untuk bookingan? Oke, iya kita udah mulai lonjakan di akhir March ya. Jadi gak cuma lebaran atau nyepi, misalnya dari ekspatriat dari Bali atau dari Jakarta. Oh, udah nyepi juga ya, benar? Yes, tanggal 29 nyepi, ada ekspatriat dari Bali yang datang, terus dari Jakarta juga. Jangan lupa di Singapura juga udah mulai school break. Oke. School break mereka dari tanggal 15 sampai akhir, jadi ya banyak banget sebenarnya our neighbor gitu. Kalau bilangnya Bali, Jakarta sama Singapura juga ada. Mereka kesini juga gitu. Ya. Aduh mati deh. Ya, menarik ngomongin Bali dan Lombok karena memang pariwisata Lombok nggak jauh-jauh sih ya dari Bali ya. Betul. Dari rootsnya, dari belajar manajemen hotel, promosi dan lain-lain. Pun dengan pengunjung. Secara flow biasanya mereka ke Bali dulu nggak sih Mbak? Atau sekarang udah mulai ada yang langsung ke Lombok tanpa harus ke Bali? It depends on the target of the resort sebenarnya. Okay. Karena ada beberapa hotel yang kita nggak bisa samakan segmennya ya. Kalau kita bermain di luxury business, nggak semua tamu resort itu berasal dari harus ke Bali dulu atau hubnya Bali dulu. Tapi yes, memang betul mungkin di atas 50% masih dari Bali dulu. Cuma sekarang karena mereka tahu apa yang mereka mau datangin atau mereka mau tuju gitu. Ya datang dari Jakarta langsung Dubai Jakarta Lombok, atau dari Singapura Lombok, Malaysia langsung ke Lombok, itu udah mulai banyak sih, persentasenya terus naik. Oke. Menarik. Kalau orang yang besar di Lombok nih melihat perkembangan pariwisata di Lombok gimana sih, Miss? Jujur ya, sebenarnya aku tuh salah satu orang yang nggak aware nih terhadap pariwisata tuh kayak pariwisata tuh apa sih gitu. Especially kan waktu itu dari aku SMP sampai SMA
sama sekali nggak tahu istilah pariwisata. Jadi aku taunya main ke pantai, ya udah ke pantai aja Mm-mm. gitu. Ke hotel ya udah ke hotel aja. Mm-mm. So there is no pariwisata before. Mm-mm. Tapi akhirnya setelah aku mulai masuk ke kuliah ya Mm. di SMP Mataram, jadi mulai aware nih sama Mm. pariwisata, especially perkembangannya kayak gimana ya. Mm. Dan jujur kalau menurut aku sih Kak, aku tuh cukup amazed ya sama perkembangan pariwisata akhir-akhir ini, especially setelah ada GP Kak. Mm. Jadi istilahnya kayak GP ini kayak golden age-nya di Lombok gitu. Mm. Jadi kayak tiba-tiba ada telur emas menetas gitu dan akhirnya tuh mendatangkan banyak banget wisatawan ya, especially dari mancanegara sih. Ada momentum di sana ya. Iya, momentum. Jangankan GP ya, adanya sirkuit Mandalika ini tuh jadi bikin apa ya istilahnya perekonomian tuh mulai jalan sih. Mm. Especially misalnya nih kalau ada event-event Mm. dari entah itu dari Ducati, entah itu dari apa ya istilahnya perusahaan-perusahaan lain Kak. Jadi Mm. tetap di situ tuh akan mendatangkan apa ya tamu dari mancanegara kayak gitu sih. Jadi Mm. perkembangan yang cukup pesat menurut aku Ya. akhir-akhir ini. Sebelum kita lebih jauh mungkin kita bahas apa sih pariwisata gitu kan? Iya. Oh, Karena back tadi to basic ya. ya back to basic ya sebenarnya apa sih pariwisata? Apa sih yang kita mau bahas? Kalau di sekolah belajarnya kayak gimana dulu? Oke, jadi ini gampangnya aja ya. Huh. Sebenarnya satu kata sih, pariwisata itu ketika kita mengunjungi suatu daerah nih Kak. Mm. Dan itu tuh bisa jadi untuk berwisata, Mm. entah itu untuk berbisnis, atau untuk berziarah apapun itu. Intinya, for example nih, gampangnya kayak gini. Ketika kita jalan-jalan ke pantai, itu pariwisata. Ketika kita misalnya datang nih ke hotel, itu pariwisata juga. Kita pergi ke gunung, itu pariwisata juga. Misalnya nih, aku Kak, aku nih dari Lombok ke Jakarta untuk bisnis, itu pariwisata juga. Mm. Iya, jadi sebenarnya pariwisata tuh nggak cuma sekedar jalan-jalan atau istilahnya healing ya gitu, tapi sebenarnya pariwisata tuh luas banget cakupannya. Berarti Gitu. hanya dengan berpindah tempat Ya. itu sudah berwisata. Iya, tapi ada beberapa syarat sih Kak. Oke. Salah satunya itu adalah dia berpindah tempat tapi tidak menetap di tempat itu. Jadi dalam kurun waktu beberapa lama gitu, misalnya entah itu sehari gitu. Dan ya itu sih. Ada hubungannya dengan tujuannya juga atau? Iya, Ya. tentu ada ya. Jadi pariwisata tuh akhirnya ada banyak banget jenisnya ya. Ada pariwisata tujuannya itu untuk apa ya? Bekerja, ada tujuannya memang untuk leisure atau liburan Oh, gitu. ada working holiday Iya, visa juga kan ya? Working ada. holiday. Iya, ada juga wisata itu namanya wisata religi. Jadi tujuannya itu memang apa ya? Untuk apa ya? Fokus ke Perjalanan spiritual. Iya, misalnya nih kalau ada orang tuh yang datang untuk ziarah ke makam atau apa sih Mbak tau nggak istilahnya yang di Bali tuh kalau orang pelukatan. Nah, itu salah satu apa sih pariwisata ini juga apa sih? Pariwisata dengan tujuan untuk Religius ya, gitu. Ya. Kalau di Lombok sendiri Mbak yang Mbak sudah perhatikan nih. Segmen wisatanya tuh sebenarnya orang ke Lombok tuh ngapain sih? Oke. Orang Lombok mau ngapain? Itu pertanyaannya luas banget ya. Luas, ya benar pertanyaannya. Karena kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa market manager gitu ya. Dan mereka pikir kalau kita mau ke Lombok kita mau ngapain sih Han sebenarnya Betul. gitu. Karena nggak mungkin semua orang tahu tentang resort lu gitu kan. Betul. Beberapa resort juga over experience yang mungkin mirip-mirip gitu kan. Jadi kita bedah dulu dari segi experience-nya atau beberapa apa sih yang harus kita lakukan di Lombok baru kita bisa memilih hotel yang tepat untuk kita gitu. Sebagai pendukung. Sebagai pendukung. Jadi the main idea why we come to Lombok itu sebenarnya karena kita ingin melihat pertama nggak cuma Gunung Rinjani, kita ngelihat pantainya, kita ngelihat people-nya sebenarnya, culture-nya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa, dan baru di situ kita decide, oke, kalau gue mau stay di daerah sini, artinya surrounding this area apa aja activities yang bisa kita lakukan. Jadi terintegrasi semuanya dari satu tempat ke tempat lain. Gak hanya satu tempat yang bagus, sementara tempat yang lain agak kumuh atau berbahaya atau something like this ya, yang membuat tourism atau para turis itu agak berpikir 2 atau 3 kali untuk datang ke Lombok. Ada ininya ya berarti ya, ada checklistnya ya. Yes. Harus ada segala hal yang mendukung pariwisata ini harus dipenuhi sebelum orang mau ke Lombok. Sebelum orang mau ke Lombok. Destinasi aja nggak cukup. Nggak cukup karena harus di-manage juga dengan hal-hal lain yang mendukung. Ya. Jadi tadi udah di-mention sama Mbak Hani. Jadi kita harus siap secara infrastruktur, manusianya, dan hal-hal pendukung lainnya. Dan resort itu sebagai salah satu yang mendukung faktor kenyamanan yang jelas ya. Akomodasi begitu. Nah, kita bisa bahas ke arah sana, ini sebenarnya menarik juga.
kemarin saya lihat ada diskusi nih di Tiga Gili berbicara bahwa apa ya, pemerintah desa itu mengatur bagaimana turis ini berpakaian di Oke. pulau. Mungkin ini menjadi sesuatu yang apa ya, memantik banyak diskusi di berbagai pihak gitu ya. Karena kita tahu bahwa pengunjung yang terutama dari Eropa atau dari Amerika atau dari Australia, mereka tidak terbiasa dengan hal ini. Dan mereka mungkin berpakaian yang kita anggap tidak pantas itu karena mereka tidak tahu. Iya. Jadi kemarin sempat ada pro dan kontra terhadap peraturan ini. Kalau saya stance-nya adalah di yang pro. Kenapa? Kita harus membuat guidelines yang sesuai dengan kondisi sosio-kultural di tempat kita. Namun yang lebih penting lagi adalah pemberitahuan, karena orang tidak akan tahu tanpa sosialisasi. Betul. Nah, menurut ibu-ibu sekalian, dari Misa dulu. Oke. Hmm. Well, it's a complicated things ya sebenarnya karena di sini ada dua perspektif yang berbeda nih Kak. Jadi ada pro dan kontra kan. Ya. Sebenarnya kalau Misa sendiri, Misa nggak bisa langsung milih, oh, saya pro nih sama kebijakan ini, sama kontra juga. Kalau kita lihat nih, kita bedah satu-satu ya. Kalau kita lihat dari segi, misalnya kan kalau dari segi kontranya kan itu kan wisatawan tuh nggak boleh pakai bikini Kak ya. Di satu sisi itu bakalan benar-benar mempengaruhi kunjungan wisatawan. Jadi apa sih, turis-turis yang datang tuh kemungkinan besar itu mereka akan nggak merasa Nyaman. leluasa Leluasa, gitu. ya. Iya, leluasa. Misalnya kalau di Bali anggapan Kak ya. Kalau di Bali itu kan mereka kayak they can do whatever they want. Ya. Mau di jalan raya mereka pakai bikini pun No one will ya, say anything. no problems gitu loh. Sementara kan kalau di Lombok ini it's a little bit different ya. Sebenarnya balik lagi ke kondisi masyarakat kita Kak. Karena kan memang Lombok itu atau ya NTB sendiri lah ya, itu masih kuat dengan konsep pariwisata halal ya Kak ya. Walaupun sekarang aku nggak tahu konsep itu masih berlaku atau enggak gitu. Tapi memang menurut aku sih kalau dari segi pro-nya Kak ya, itu it's a good things. Kenapa? Karena jujur kalau kita ngelihat nih ada banyak banget kondisi di mana masyarakat tuh kehilangan value mereka, nilai mereka, adat istiadat mereka tuh mulai luntur karena memang ada pengaruh dari budaya dari luar gitu. Dan salah satu cara untuk mencegah pengaruh tuh ya itu tadi. Jadi mereka tuh ngebentuk istilahnya itu aturan adat mereka sendiri untuk melindungi diri mereka dan komunitas mereka Kak. Batasan-batasannya ya. Iya, supaya komunitas mereka tuh bisa sustain, budaya mereka tuh bisa tetap sustain gitu dan nggak hilang gitu. Ya. Jadi ya kalau menurut aku sih sebenarnya ya agak cenderung ke pro kali ya. Agak Tapi cenderung ke pro. ya balik lagi kayak tadi Ya. ada plus minusnya gitu. Ya. Bani? Ya, kalau dari saya the only constant is change. Yep. Ya. Jadi tapi benar, maksudnya gini, sustainable tourism itu is not only about how you protect the environment, kamu nggak pakai plastik, nggak pakai lain-lain, tapi how you gonna protect the culture itself, gitu, supaya tetap sustain gitu. Jadi nggak semua budaya-budaya dari luar harus kita apply 100% di tempat kita, walaupun kita against kan, karena let's say sekarang di Bali, they can do whatever they want, they say. Tapi ada beberapa kontra juga. Sekarang mulai marah karena keterlaluan banget pakai di jalan, which is not respect our culture. Yes. Kita nggak mau over tourism seperti itu, atau they can do whatever they want in Lombok gitu. Ada awik-awik boleh tetap dijalankan. Ada aturan-aturan yang memang yang mungkin against our culture itu tidak boleh dilupakan gitu. Kalau misalkan mau ke Islamic Center ya harus pakai kain dan lain-lain, itu I'm fully agree on this, karena memang harus ada aturan ya, karena kalau nggak ada aturannya berarti akan menjadi chaos sih. Ya, sepakat. Jadi aturan penting dan penegakan pun penting, karena kalau enggak ya amburadul nanti, jadi nggak ada aturan main. Tapi kalau istilahnya sesuai dengan occasion lah ya. Jika you are on the beach and it's fine, like your swimming clothes is fine. But if you are going to cultural place, please cover up. Ya. Menarik. Nah, kita udah bahas sedikit tentang culture. Mungkin sekarang kita bahas sumber daya manusia in general. Are we ready? Like, are people of Lombok ready to grow together with like what we have right now?
Mungkin Mbak Hani dulu ya, Ya. karena kebetulan Mbak Hani kayaknya punya apa ya, Agak. basic yang memang Ya. ya Karena ada berkaitan. kapasitas tertentu ya Mbak ya, Yes. untuk mensupport pariwisata yang berkualitas. Oke, it's a good question sih. Heeh. Karena ini pertanyaan dari beberapa orang termasuk tamu-tamu kami juga gitu. Oke. Hani gimana nih dengan sumber daya? It's very difficult, especially kalau mau high level service gitu, excellent Ya, service dan to lain-lain. your clientele ya. Itu ya, itu kan gak bisa kita just dari habis sekolah langsung jadi gitu kan gak mungkin. Itu ada proses yang harus dilakukan. Kalau dari segi saya 100% ready, we are not ready 100%, tapi orang Lombok sendiri itu memang sudah punya culture sendiri, ada DNA-nya sendiri. Memang orang yang hospitable gitu. Ya. You know like Agree. your smiling face is everything actually. Ya. Itu gak bisa di copy paste ke orang lain karena memang that is part of your culture gitu. Ya. Cuman untuk manage how to improve your skill in the hospitality, it takes a time. Tapi saya percaya sekolah sekarang udah banyak yang bagus, STP juga udah mulai bagus. Dulu saya ingatnya ada vokasi pertama kali di KLU ya, itu which is a very good news for everybody karena sudah mulai anak-anak muda ngerti bahwa pariwisata we can rely on gitu. Kita gak harus jadi software engineer atau jadi IT saja supaya bisa jadi berhasil. But now you can work and then have a professional career in hospitality gitu. Jadi it takes a time, Dre, tapi so far kalau menurut saya, I'm proud to say that most of the hotel and resort in Lombok itu pasti 80%, 70-80% lah orang Lombok sendiri. Oh ya, they could menyerap tenaga kerja dari Lombok Yes, langsung. correct. That's good news actually. Ya, karena memang itu yang harus kita showing ke tamu, karena kita nggak mungkin mau copy paste hospitality-nya Bali gitu kan. Kita nggak mau copy paste hospitality-nya Thailand, for what? Because they come to Lombok, they want to see the people. Yes, agree, totally. Jadi kita harus punya karakter sendiri, which is shown by people of Lombok themselves. Agree. Oke, aku ya. Oke, jadi for me there's a bit different opinion ya. Jadi kalau aku di lapangan nih Kak ya, jadi kan aku beberapa kali sering kerja jadi asar di sirkuit. Oke. Itu tuh agak susah ya menemukan SDM yang memang sesuai kriteria yang diinginkan klien gitu. Bahkan jujur yang kerja di sirkuit itu orang yang itu aja. Misalnya ada 10 orang dari A sampai seterusnya, ya udah itu aja. Udah berapa seri sih sekarang? 3 kali ya? Iya, 3 kali. Sama semua? 1, 2, 3. Tapi bukan GP aja Kak. Oh, yang event-event lain juga? Event-event lain, event-event besar lain yang skalanya internasional. Kesulitan yang pertama ditemukan tuh itu emang gak banyak talenta-talenta SDM di Lombok nih yang memang fluent bahasa Inggris. Itu udah bukan rahasia umum lagi. Jadi ketika kita mencoba untuk merekrut, dari segi apa sih, fisik itu udah kayak oke banget gitu, tinggi, cantik gitu kan, tapi sekarang mereka nggak bisa komunikasi, jadi susah juga gitu. Jadi itu sih yang paling permasalahan terbesar sekarang kalau dari segi pengalaman aku sih Kak. Makanya kadang beberapa kali nih di kesempatan aku tuh aku ada komunitas juga namanya Lighthouse Project. Nah jadi di Lighthouse Project itu tuh aku di situ tuh berusaha untuk ngebantuin nih anak-anak muda yang emang tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Karena kan basicnya aku juga hospitality ya, dan aku tuh udah tahu gimana sih perkembangan karir di dunia pariwisata tuh kayak oh my god it's so good gitu loh. Dan itu tuh kita bisa dapat peluang untuk membangun karir yang luas juga gitu loh. Jadi nggak sesempit yang kita pikirin. Banyak orang tuh nggak tahu loh sebenarnya Mbak, kalau di pariwisata tuh ternyata ada banyak banget bidang yang bisa kita bisa kita fokusin gitu loh. Nah, dan makanya itulah dari di situ tuh aku mulai ngebantuin nih anak-anak kecil, especially karena aku suka anak kecil. Jadi anak-anak kecil yang mulai dari SD bahkan TK pun ada. Dari kecil tuh aku mulai kayak ngasih awareness ke mereka gimana sih pentingnya bahasa Inggris gitu. Karena jujur ya, aku tuh dulu waktu masih kayak SD kelas 3 tuh udah sering banget dimarahin sama mamaku karena aku tuh sering bolos les bahasa Inggris. Dan kebetulan aku tuh tinggal di desa terpelosok. Itu terpelosok banget. Dan aku masih ingat dulu tuh kalau kursus tuh harus bayar 2.000 setiap pertemuan. Tapi bukan masalah yang aku kagumin sih keinginan untuk belajar di anak-anak desa Kak. Serius, you can't find it in city girl or city boys. Jadi mereka tuh punya keinginan yang beda aja gitu. Karena mungkin mereka nggak dapat privilege itu ya. Jadi saat ada opportunity mereka super excited. Jadi aku harap sih ke depannya tuh
bakalan lebih banyak lagi ya anak-anak generasi di bawahku mungkin gen alpha ya namanya. Jadi gen alpha tuh mulai mungkin lebih improve ya dibanding generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi ya at least bisa jadi calon Indonesia emas ya 2000 berapa? 2045. 2045 Ya, ya. kita ngomong Oke. juga kemarin. Oke. Indonesia mudah-mudahan nggak ada C di depannya. Oke. Asik. Ya, jadi tadi dari Mbak Hani udah bilang industrinya udah ada. Mm. Dan by default orang Lombok itu punya talent di hospitality Yang just by emang default gitu iya, kan. Kita iya. pergi ke mungkin ke rumah-rumah pasti kita ditemani sesuatu. Iya, Pasti iya. kalau 10 rumah 10 kali kita ngopi gitu. Tapi ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari sisi sumber daya manusianya. Dan yang paling penting salah satunya adalah kemampuan bahasa Kemampuan Inggris. bahasa Inggris. Betul, sepakat. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, maka bagaimana kita berkomunikasi dengan klien? Bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat global yang memang menjadi target pasar di Lombok di beberapa tahun ke depan gitu. Apakah kita menggunakan hand signal? Tentu saja tidak. Jadi kita harus bisa Iya, iya. berbahasa Inggris dengan baik. Menarik. Iya. Oke, kita sudah bahas 2 poin nih. Lumayan dalam juga ya. Kita bahas ke poin selanjutnya yang tidak kalah dalam. Infrastruktur. Oke. Jalan, airport, akses. Apakah kalau misalnya jumlah traffic kita 2 kali lipat dibanding dengan hari ini nih. Traffic mungkin mulai muncul nih di sana sini. Sementara traffic light aja bisa dihitung pakai jari ya. Di sini untuk diatur. Let alone ada traffic light, orang yang mematuhi rambu lalu lintas dan tahu apa arti rambu lalu lintas mungkin kayaknya nggak terlalu banyak nih. Jadi itu PR kembali lagi ke sumber daya. Namun kita bahas di infrastruktur. Dari point of view bisnis Mbak Hani, sudah apa ya istilahnya, puas atau ada hal-hal yang memang menjadi prioritas untuk dibangun di beberapa tahun ke depan? Oke. Kalau dari segi infrastruktur sendiri, kita harus mengakui memang beberapa tahun terakhir connectivity antara beberapa area di Lombok itu udah mulai bagus. Jadi kalau kita mau satu tempat ke tempat lain, kita mau ke Selang Belanda, kita mau ke Pantai Diskotong atau mana mau ke beberapa area di Lombok Timur tuh jalannya udah bagus. Ada beberapa memang yang masih terpencil yang masih nggak cukup bagus. Tapi kalau dari saya fokus infrastrukturnya pasti related to connectivity sebenarnya kan. Connectivity. Connectivity-nya karena kalau untuk yang Lombok sendiri we are not happy actually. Sebagai pelaku pariwisata kita masih belum happy compared to mungkin 2013, 2014 di mana waktu itu connectivity international flight cukup banyak yang Lombok gitu kan, dan dari Bali cukup banyak juga, dari Jakarta juga banyak gitu. Jadi gak kayak sekarang gitu. Very limited. Mereka akan mulai terbang ketika itu sudah mulai ada demand di situ ya, betul. Jadi kalau di quarter 2 mungkin ya akan mulai berubah, tapi what we do, I mean that in quarter 1 apakah kita membiarkan industri ini mati gitu kan. Itu juga harus mulai dipikirkan karena if you have a good infrastructure tapi orangnya nggak ada atau nggak ada yang jalan yang akses area itu juga cuma sih. Iya. Berarti langkah pertama connectivity ya tambah di kelompoknya sih. Mbak tadi bilang dari 2013 ke 2014 itu connectivity udah mulai bagus nih. And then what happened in the past 10 years then? Affectingnya karena di 2013 let's say from Singapore to Lombok gitu ya. Maskapai yang terbang itu Silk Air, Singapore Air itu bukan low cost gitu kan. Sekarang diganti ke Scoot, itu pun baru-baru aja gitu kan. Kenapa? Of course mungkin ekonomi global juga mempengaruhi. Betul. Karena pandemi dan lain-lain gitu membuat orang mungkin mikir-mikir dulu 2 kali untuk berwisata ke Lombok gitu kan. Terus apalagi perkembangan tourism sendiri sebenarnya agak boom saat itu. Jadi semua hotel tuh kayak okay, we need to take this chance gitu. Kita extending more gitu. You can see also in the south kan masif banget development dan lain-lain. Tapi balik lagi kenapa bisa turun ya, paling menurut saya sih karena ekonomi global yang memang mempengaruhi semua orang gitu. Wait and see sebenarnya. Karena if something like this happening for the 2 times ya kita juga harus berpikir berkali-kali sih ya. Karena semua gak ready saat itu. Kena gempa kita gak ready. Terus tiba-tiba kita kena COVID lagi, kita gak ready lagi gitu. So like I think that everybody is wait and see.
Oke. Dulu Ya. sempat ada kayak direct flight dari Perth juga ya, Yes. AirAsia dan lain-lain. Jetstar. Jetstar juga. Jetstar dari Perth gitu, cuman balik lagi yang dari Perth-nya ke sini oke, Heeh. tapi kembali lagi dari ke Perth-nya juga empty gitu kan. MT juga. Jadi itu mereka juga harus berpikir gimana nih subsidi flight dan lain-lain, itu kan memang harus PR-nya bareng, nggak cuman pelaku pariwisata but also the government itself. Gimana nih kita supaya support juga maskapai supaya mereka juga convince them terbang ke Lombok itu juga menguntungkan gitu. Iya. Ya, itu tuh PR yang sampai sekarang masih kita terus kerjain sih. Ya. Kita masih tetap lobby sana sini untuk Ya, make it this happen. Ya, Gitu. menyuarakan ke government juga penting berarti ya. Penting banget. How to brand also Lombok, like why maskapai itu harus buat rute ke Lombok istilahnya. Iya. Yeah, that's the Yeah. goal. Yeah. For sure. Oke. Ini aku mau cerita sedikit nih. Boleh. Ini benar-benar real experience aku Hmm. ya. Jadi menurut aku ada satu opini yang benar-benar pengen aku kasih share aja gitu. Jadi Mbak Hani sama Kak Andre inget nggak waktu perhelatan MotoGP pertama? Yang macet banget itu. Yep. Ya. So it's I think it's our first ever apa ya? Big event. Over tourism. Jadi kayak di situ tuh bener-bener di mana banyak banget orang dari semua ujung pulau Indonesia kali ya, dan luar negeri itu datang ke Lombok gitu loh. Cuman ada satu permasalahan di situ. Ini berdasarkan informasi yang saya terima itu, pemerintah itu memang sudah mulai memberikan pelatihan nih ke masyarakat, misalnya cara memberdayakan ngebuat rumah mereka nih jadi homestay gitu. Jadi masyarakat tuh diberdayakan di situ. Cuman permasalahannya di situ adalah first impression itu penting, tapi we fail. Kita gagal di situ. Dimana kayak banyak banget tuh wisatawan-wisatawan yang datang untuk nonton GP pertama itu mereka kecewa berat di situ. Kenapa? Karena pertama, extremely expensive accommodation, mulai dari hotel ya, itu gila-gilaan tuh, harganya tuh naik berkali-kali lipat. Dan itu yang ngebuat banyak tuh turis tuh kadang kayak nggak mau balik lagi ke Lombok, karena mereka udah istilahnya tuh kayak jejah duluan gitu loh. Kapok mereka datang gitu. Terus selain itu juga yang kedua nih, ini faktor krusial banget, karena kan GP itu kan dia di Kuta ya, di daerah selatan ya. Tapi di situ tuh untuk infrastrukturnya memang mereka sudah ada halte bis, tapi bisnya tuh nggak beroperasional secara maksimal gitu Kak. Bahkan itu pun hanya beroperasi ketika perhelatan MotoGP aja. Setelah itu ya udah kosong gitu. Jadi infrastrukturnya tuh bisa dibilang terbengkalai aja gitu. Udah nggak dimanfaatin lagi sekarang gitu loh. Dan menurut aku tuh itu salah satu permasalahan sih. Dan ada satu lagi Kak. Ini salah satu kayak bisa dibilang isu sosial, fenomena sosial. Kakak tahu nggak kalau di Kuta itu nggak boleh ada masuk Grab, Gojek? Tahu nggak? Nggak tahu karena nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Jadi waktu itu pernah ada orang nih bawa tamu dari Mataram ke Kuta. Itu dia kalau nggak salah entar dia Gojek apa Grab gitu kan? Itu dihadang. Jadi di Kuta tuh mereka ada komunitas driver, itu tuh mereka ngebangun komunitas supaya menghalau Gojek tuh masuk gitu. Di satu sisi memang itu tuh bisa memberikan pemasukan ke masyarakat lokal di situ kan. Tapi di sisi lain itu tuh menurut aku nih, especially aku pernah berkunjung ke Kuta tuh sebagai wisatawan. Itu tuh kayak bener-bener mengecewakan banget. Aku kesusahan nyari alat transportasi, dan kalaupun mau kemana-mana itu harus nyewa motor. Betul. Dan kadang ya aku nggak tahu sih, tapi satu motor itu terkadang satu hari itu ya nggak sampai satu hari sih, kadang beberapa jam tuh cuma 50.000, 1 jam 2 jam tuh 50.000, which is it's so expensive. Dan juga terkadang untuk nyari mobil itu nggak ada Kak. Jadi bener-bener untuk kita pindah dari satu tempat ke tempat lain di Kuta tuh untuk moving around itu susah banget Kak. Jadi mungkin satu sih ya, mungkin untuk pemerintah ya, siapa tahu ada nih pemerintah nonton, daerah yang nonton mungkin, gitu kan. Mungkin bisa ya isu itu tuh mungkin diangkat dan mungkin dikaji lagi ya. Jadi supaya lebih memudahkan perpindahan wisatawan gitu, supaya lebih gampang aja gitu kalau misalnya mereka mau ke rumah sakit atau mungkin mau dari Kuta pindah ke daerah ke lain gitu loh. Ya, berarti gitu. di transport umum ya in general. Ya in general gitu. Jadi jangan di istilahnya ya di manipulasi sendiri gitu loh untuk driver di Kuta gitu. Jadi mungkin
ya lebih fleksibel aja gitu kan kalau kebijakannya kayak gitu sih Kak. Itu masalah yang penting banget sih. Pernah dengar akhir-akhir ini Bali mau bikin MRT? Oh wow, oh baru denger sih. Ya, I think they are planning to do it in near future. Wow. Nah, oke. pro and kontra Iya, jelas. iya. Ya. Dan mungkin karena di sana sudah terlalu sesak dan orang sudah bosan gitu ya. Iya, Kita itu sih. ngelihat posting di Bali pasti macet lagi Iya. lagi, dan itu mungkin menjadi salah satu solusi dari pemerintah untuk membuat mass rapid transit. Dan nggak tahu ya kalau di Lombok apakah arahnya ke arah sana si pembangunannya untuk membuat transport umum tidak hanya untuk menunjang pariwisata tapi juga menunjang untuk perpindahan masyarakatnya ya. Mm-mm. Harapan saya sih gitu. Karena saya Uh, tim public transport, Iya. bukan karena dia banyak lah, pronya banyak gitu ya. iya. Ya secara lingkungan, secara efisiensi, secara macam-macam itu public transport is a big win jika Indonesia bisa membuat ini atau secara umum secara khusus di Lombok ini bisa membuat itu menjadi realita gitu. Cuman Iya. the roadmap towards there gitu panjang kayaknya, masih banyak prioritas-prioritas lain seperti Mbak Hani bilang tadi, branding Lombok itu harus firm, harus karakter Lombok itu apa sih yang menjadi ciri khasnya Lombok sehingga bisnis airline misalnya mereka juga senang hati dengan membuka rute baru ke Lombok, direct flight terutamanya mungkin dari China, mungkin dari manapun itu yang memiliki potensi pasar. Dan hal-hal lain yang tadi kita sebut juga dari mulai isu-isu sosial. Karena yang jelas adanya isu-isu tersebut pun membuat kenyamanan berkurang. Iya, betul. Juga fenomena ini kalau kita di Kuta, kita lagi duduk di pantai. Oh Siapa yang ya. datang? Little All over Angel. Lombok nggak sih Mbak? Hampir ya. Hampir ya. Di Bali juga ada sih sebenarnya. Itu dari Tapi- dulu. Dari dulu. Dan how do you deal with it? Itu gimana ya, karena itu related to the local lagi gitu Iya. kan, tapi sometimes a little bit pushy. Yeah. bukan sometimes ya, tapi Always. sebenarnya. Itu yang harus jadi aturan-aturan pemerintah sebenarnya Betul. kayak gitu caranya, karena mereka harus ingat lagi bahwa investor nih udah datang dengan big money gitu, big yacht with a lot of US dollar in hand gitu. Pasti ketika dia membangun atau desain untuk buka propertinya di situ, dia pasti pengen kenyamanan pertama, kenyamanan untuk resortnya dia pengen pasti dapat keamanan juga gitu, dapat branding yang tepat, karena at the end itu kan masuk ke PAD-nya daerah gitu kan. Cuman hal-hal yang kayak gitu kalau diatur mungkin di awik-awiknya bahwa beach seller boleh jualan tapi in one place gitu. You cannot go or you cannot interrupt the guest yang lagi cuma duduk. Kita selalu bilang just say no gitu. Just say no, they will go. But they never go actually. They never left that the guest to enjoy reading the book dan lain-lain gitu. Mereka tetap maksa beli ini beli itu beli. Itu menurut saya memang agak annoying, dan memang kita tergantung lagi dari pendekatan kita ke masyarakat ya. Kebetulan kalau di Seven Secret kami very close with the head of the village, let's say. Kita masyarakat sana juga kebanyakan memang kayak gardener kita dan lain-lain gitu. Jadi we can talk, we can discuss gitu. Jadi kalau kamu udah bilang enggak, kalau kamu nggak dipanggil kamu nggak boleh jalan gitu. Nah tapi untuk area-area yang mass tourism like Kuta, let's say Gigi, siapa yang akan mengatur itu? Itu like everybody to be like hand in hand together gitu kan. Gimana nih caranya, walaupun kita udah punya art market gitu kan. Masalah juga turis juga mau enaknya juga gitu. Karena maunya di situ, makan di situ, dapat jajan di situ, dapat mutiara di situ gitu. Our laziness is always there. Gak tau, orang Indonesia itu kebanyakan malas ya kan. Gitu kan. Jadi kita kalau one stop sell everything. Iya, kamu tidur di situ, kamu dapat sate di situ, kamu dapat sarung di situ gitu kan. Untuk kita diaturin, oke, tokonya ada di sini nanti ya, kamu jalan sebelah sini. Itu kita masa no aja, just want to stay here. Sudah apa ya, udah enak gitu, udah santai di sini. So both side sih, gak cuma wisatawannya aja. Kalau memang wisatawan sudah diatur, oke, nggak boleh beli di sini, pasti mereka juga akan beli sebenarnya. Tapi karena mereka itu pada yang beli, jadi kalau pusing sedikit pasti dibeli deh. Atas kasihan itu berarti ada kan? Iya betul. Aku pernah masuk trap itu. Yeah. It's real. Iya kan memang begitu. Karena kasihan, karena kita kasihan ya udah kasih 10.000 kan. Tapi datang lagi kan? Iya. Tiga orang Awalnya lagi. satu yang datang.
ntar 3, Heeh. 5, 10, semua sampai mereka tuh kita bilang enggak pun udah enggak nggak berguna. mempan. Ya, enggak mempan lagi. Salah satunya berarti cabut. Iya, it's better to say no to begin with. Jadi kayak udah ketika mereka datang, oke, no, thank you gitu. Jadi kalau udah terlanjur beli, Mbak itu aku diikutin, Mbak, sampai aku mau pulang ke mobil tuh diikutin. To be honest, it's a little bit annoying tapi ya. But it's a phenomenon ya. Ya, itu kan masyarakat lokal itu ya. Betul, Jadi betul. ya istilahnya akam sih ya, anak kampung sana. Iya. Kalau saya melihatnya ini sebagai dampak sebenarnya. Ya, jadi ada sebab akibat. Ini sebuah akibat. Sebabnya apa? Mungkin di banyak lokasi mass tourism itu si orang lokalnya kurang terlibat mungkin ya. Ya, jadi sehingga mereka nyari kegiatan sendiri. Mungkin kalau terserap semuanya di apa ya? Benar gitu ya. Betul. Ada channelnya nih di bisnis itu kan, sebuah bisnis akomodasi atau pariwisata kan ada di kitchen, ada di front office, ada banyak gitu ya. Mungkin yang lucu juga karena ini yang berjualan tidak hanya dewasa, anak-anak juga. Anak-anak kebanyakan sebenarnya. Tapi mereka nggak sekolah atau mereka tidak sekolah, berarti kan ini ada masalah yang lebih kompleks dari itu ya. Iya. Apakah sekolah tidak bisa mengakomodir mereka untuk keep on busy, atau kalau dulu saya sih di sekolah baru jam 4 baru pulang. Waktu masih kecil. Iya, karena ada kegiatan abis itu apa, setidaknya main bola lah. Setidaknya berkegiatan atau main di rumah teman. But they do it for a cause ya. Pasti karena untuk of course they get some income gitu ya, yang akan di-share dengan family-nya, atau karena mereka nggak ada kerjaan sama sekali. Itu emang agak bahaya sih, karena anak kecil kalau langsung diperkenalkan dengan uang itu memang merubah mindset. Betul. Itu saya paling emang avoid sebenarnya, kalau nggak cuma di tourism biasanya di Jakarta pun, nanti waktu saya kuliah gitu, karena anak kecil-kecil sudah mulai ngamen dan lain, karena udah seneng nih dapat duit segini, udah bisa pulang gitu, daripada teman-temannya sekolah nggak dapat apa-apa gitu. Jadi terlalu early untuk memperkenalkan sesuatu jika nggak bagus, karena itu bukan tanggung jawabnya dia gitu. Betul. Karena dia nggak akan cuma sampai di situ gitu loh, nggak cuma sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun mau ngapain gitu. Setelah 15 tahun mau ngapain. Setelah 20 tahun harusnya sudah menjadi somebody gitu kan. 30 tahun you have your positions gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu harus di share ke semua orang, bahwa memang let a kid be a kid. Gitu. Jadi jangan sampai mereka diperkenalkan dengan hal yang materialistik dulu gitu, karena it's really totally change your mindset menurut saya. Ya, sama kayak di Gili juga Mbak. Jadi di Gili supir-supir Cidomo itu kuda-kuda nggak mungkin deh kelihatan mukanya nggak 18 tahun lah. Mereka tuh 13-14 tahun. Terus kalau ditanya, sayang banget. Kalau ditanya, kamu nanti mau jadi apa? Mau jadi boat captain. Itu kan? Karena itu yang mereka lihat. Jadi mereka tidak punya pandangan lain, karena mereka dari kecil itu sudah mindsetnya saya kerja bantu orang tua saya. Dan mungkin masalahnya sangat kompleks ya, karena memang tidak bisa diselesaikan dengan dari satu sisi saja, dari banyak sisi, dan lagi dari government harus ada yang mengontrol, harus ada wasitnya lah di banyak hal ini, di pariwisata terutama. Benar. Makanya penting banget kalau bikin aturan harus di-maintain gitu. Betul. Jangan cuma bikin aturan many times gitu, bikin aturan satu, bikin lagi aturan lain, buat apa sih sebenarnya? Just maintain gitu. Enforce. Di Segigi ada juga Mbak. Berapa bulan terakhir bahan obrolan. Knalpot. Masalah knalpot. Banyak knalpot berisikan ya. Terus ada pelang baru, dilarang knalpot brong di area Segigi. And then what? Maksudnya kalau udah dipasang itu apakah ada yang patuh? Iya, apakah akan mengurangi jumlah orang yang menggunakan knalpot yang berisik? Kalau nggak ada yang jagain juga kan, jagain gitu kan. Itu dia. Yang penting kalau menurut saya yang menegakkan ini atau yang membuat aturan ini, coba dulu deh 1 bulan aja. Standby at some spot gitu ya. Dia sampling berapa yang melakukan pelanggaran, dan mereka bisa take apa message-nya. Setelah itu mereka bikin strategi baru, bukannya menambah hal-hal yang tidak tepat sasaran. Banyak yang kayak gitu. Ngerasa gitu nggak? Ya, mungkin kalau misalnya saya sendiri ngerasa tuh banyak banget ya kebijakan-kebijakan pemerintah tuh yang memang sekedar mungkin dibuat aja gitu ya. Jadi dari segi eksekusinya mungkin masih perlu dipertanyakan kayak.
Dan itu pun bukan hal yang awam sih. Ada banyak sih yang bisa rasain kayak gitu, Kak. Hmm. Contohnya yang kayak tadi, yang sebenarnya kebijakan mengenai apa sih namanya? Larangan untuk driver Gojek atau ojol itu masuk ke Kuta itu ada kebijakannya juga. Sebenarnya it's a good things ya. Jadi pemerintah lokal itu pemerintah daerah tuh ingin mensejahterakan nih masyarakat Ya. Kuta gitu. Tapi justru itu tuh kayak jadi bumerang gitu malah. Ya. Jadi mungkin ya aturannya perlu ditinjau lagi kali ya, Ya. kebijakannya. To the level of execution. Yep. Ya, yang I think saya so. sering perhatikan idenya bagus tapi eksekusinya kurang. Iya. Yes. Agreed. Jadi memang dari mulai planning sampai eksekusi sampai evaluasi fine tuning dan lain-lain penting banget. Dan kita tahu ya di operation di pariwisata bahannya juga pasti sering itu berhasil apa tidak gitu Betul. kan. Iya. Ada punishmentnya nggak kalau kayak gini berarti sama kayak turis-turis kalau ke Bali gitu. Mereka lupa aturan kan. Padahal kalau kita di negara ya semua orang taat banget ya. Iya, jadi iya. like wearing helmet for example. Iya, wearing helmet simple thing aja Iya. gitu kan udah. Kalau di sini udah lupa semua gitu. Iya. Jadi karena nggak ada yang hukum kan. Iya. Iya. Tidak ada punishment sama sekali loh. Iya. Jadi oke dimakan dan oke karena ini salah nanti ketika salah atau berhadapan dengan hukum baru terlibat gitu. Which is not really good. Ya. Jadi keterusan gitu ya ininya pelanggarannya. Karena mereka tidak tahu ini bahwa ini adalah pelanggaran gitu. Iya. Agreed. Ngomongin banyak pelanggaran di selatan di kita atau Oh, oke. di daerah-daerah yang berkembang di Lombok. Aku ngerasa sih di area-area yang banyak berkembang udaranya semakin panas. Oh, Mungkin yep. ada hubungan langsungnya dengan banyaknya pohon yang hilang. Banyak Agree. area-area green area yang hilang juga. Dialihfungsikan. Dialihfungsikan, Yep. betul. Jadi ada juga di sini fenomena lingkungan, degraded environment. Yep. Kak, sebagai atas nama perkembangan, atas nama pariwisata gitu. Iya. Oh, What do you think? Yeah. That's quite funny ya. Ya, jadi kayak sebenarnya ya pariwisata itu seharusnya nih tidak merusak lingkungan, entah itu atas dasar apa ya, ingin mencari kesenangan ataupun kebahagiaan ataupun healing, whatever. Ya intinya tuh kayak pariwisata itu ya udah kita tuh harus beriringan gitu loh, tanpa merusak lingkungan. Pariwisata jalan, tapi lingkungan tuh tetap sustain gitu loh. Tapi di banyak kasus yang aku temuin nih Kak, itu malah selalu kebalikannya. Di mana pariwisata menapak, di situ lingkungannya rusak. Serius Kak? Hampir pasti. Hampir pasti. Di mass tourism terutama ya. Yap, especially ya gampangnya gini aja Kak. Misalnya nih, ketika kita datang ke suatu destinasi wisata, pasti itu kita bawa makanan, entah itu snack atau apapun gitu kan. Iya. Dan kadang di destinasi wisata itu nggak ada tempat sampah. Jadi ya udah di mana dia berdiri itu tempat sampahnya. Jadi dibuang gitu aja. Itu yang pertama. Terus yang banyak aku lihat nih Kak ya, contohnya ada kasus nih, mungkin teman-teman banyak yang masih ingat tentang kasus pagar laut tuh. Nah itu salah satu kan, ya entah itu mau dibuat jadi apa ya, tapi ada beberapa kasus juga yang memang pantai itu tuh dipanjangkan, itu kan nanti akan membunuh ekosistem yang ada di situ Kak. Itu nanti entah dibangun hotel, entah dibangun resort atau apapun, which is itu tuh it's not right gitu loh. Itu ya udah secara logikanya itu udah salah gitu loh. Tapi memang mereka tuh lebih mengedepankan asas ekonomi dibanding asas lingkungan Kak. Jadi banyak banget bahkan ya. Ini sebelum aku ketemu sama satu dosen yang memang bener-bener the real academician. Itu aku tuh I believe that tourism is about money, economic, how to gain a lot of guests, cara menaikkan okupansi hotel supaya tinggi. Oke, that's pariwisata. Yeah. But to be honest, it's not. It's not only that. It's not only that. Yes. Ternyata sekarang tuh kan kiblatnya udah mulai berpindah nih. Betul. Jadi pariwisata is not about economic tapi lebih ke sustainability. Gimana supaya memang pariwisata tuh bisa tetap jalan tanpa merusak lingkungan. Kayak gitu sih. Ya. Jadi menarik. Ya it's kinda it's sebenarnya agak masalah yang agak krusial sih menurut aku. Ya. Oh ya. Di Mbak Hani sendiri konsep-konsep sustainable tourism, sustainable operation saya rasa udah mulai diterapkan ya di Seven Secret. Iya, hampir di semua aspek. Hampir di semua aspek. Step by stepnya gimana tuh Mbak? Difficult ya. Iya. Karena gini tadi aku mau komen bisa ya. Iya. Bilang balik lagi kalau kita only focus on the environment, the economy will not grow. Yes. for Iya. sure. Jadi beriringan 100% tidak bisa. Betul. Karena itu impossible, you can do that. Iya.
balik lagi kita harus melihat masyarakat di situ. Kalau nggak ada pariwisata, kalau nggak ada hotel, kalau nggak ada restoran mau juga apa? Betul. Iya. Gitu. Oh. Apakah kita hanya happy dengan punya 100 pohon kelapa? Tidak. Iya. We're not happy with that. Gitu. Mhm. Jadi, but when we open the new tourism destinations atau satu objek dan lain-lain, kita harus giving back to the community, Yeah. giving back to the environment supaya memang mungkin nggak akan 100% balik seperti alam apa adanya, tapi maybe mungkin bisa jadi lebih bagus. Karena keberadaan, let's say our small resort gitu, Seven Secret, is very luxury, chic, stylish gitu. Bukan traditional resort yang really tradisional atau eco-friendly banget seperti kalau kita compare dari beberapa resort yang ada dalam hutan gitu. Iya, eco resort lah ya. Eco resort lah gitu. Kita nggak kayak gitu, tapi what we give back to the community is a lot. Yes. It's a lot. So like 80% pegawai kita semua dari locals gitu. Kita collaborate with the stakeholder yang activities-nya kita ambil dari surrounding area, mau ke Gili pakai boat mereka, kita beli ikan dari mereka gitu. Bahkan kita kerja bareng sama IDM kemarin Yes. ya. Jadi kita karena kita tahu daerah itu adalah daerah tempat untuk bertelurnya penyu waktu itu ya. Oh yes. It's one of the spot actually, Yeah. favorite spotnya untuk penyu untuk bertelur di situ. Jadi gimana kita kerja bareng waktu itu kita bilang, Dre, we have to do something here karena ini memang tempat bagus banget. Gitu. Jadinya by the time sudah ada 2 penyu yang bertelur Bertelur di sampai sana. 150 telur gitu kan, balik lagi ke Amazing. situ. This is part of the sustainable tourism actually that we are taking part gitu. Kalau apa namanya energy saving terus another green practice yang kita lakukan itu hampir semua dari semua sisi sih ya. Karena memang especially when you have like foreigner market atau UK market atau apa American gitu dan lain-lain itu mereka datang tidak hanya untuk hotelnya, mereka datang untuk experience-nya, tapi mereka juga pengen tahu kita apa yang kita lakukan kembali nih buat masyarakat, buat lingkungan. Oke. They think that far ya. That far. So, karena kalau if you only offer them, we have a beautiful rooms, apa gitu inspired by Roberto Cavalli. They can have it in Dubai actually, right? Ada di mana-mana gitu loh. Tapi apa sebenarnya uniknya di situ? Gitu. Apa yang kami berikan kembali ke environment, ke community sendiri, itu paling penting sih. Ya. Dan ini tuh konsep ini sudah banyak diadopsi juga sama resort lain gitu. Iya betul. Karena hampir semua resort sekarang udah mulai ngerti tanggung jawab balik itu. Gitu ya. Oke. Ada ininya, ada skema give back dan to the community and then to the environment. Yes. Iya. Tapi Kak, sorry ya, aku ada satu pengalaman sih. Sebenarnya we can't deny the benefit of pariwisata ekonomi ya, pariwisata gitu. Cuman yang di sini kita mesti highlight itu adalah akhir-akhir ini tuh pengembangan pariwisata tuh yang terlalu masif. Jadi jatuhnya itu over tourism gitu. Jadi sekarang itu kakak ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh kayak suhunya itu cuacanya makin nggak normal, suhunya naik gitu. Bahkan ini aku ada satu experience lucu sih sebenarnya, agak menyakitkan ya. Jadi kemarin ketika aku balik kampung nih ke rumah ke Sambelia, I got sunburn for the first time in my life. Jadi itu udah pakai sunblock, tapi memang ya biasanya aku memang kalau pulang tuh ya biasa pakai baju panjang gitu kan, pakai baju panjang gitu. Cuman entah kenapa itu kalau nggak salah masih jam 9, aku berangkat jam 9 tuh, biasanya 2 jam. Tapi lebih panas dari biasanya Kak, lebih panas dibanding ya hari-hari sebelumnya gitu. Dan bahkan di situ tuh aku mulai sadar ternyata emang bener-bener apa sih, kayak krisis iklim itu emang bener-bener sedang terjadi gitu loh. Mungkin banyak teman-teman yang nggak aware gitu loh. Mereka tuh belum sadar. Banyak yang bilang kayak wah kayaknya ini pemanasan global. It's still constant for them. But for me it's already experience. Jadi udah ngerasain gitu loh. Kayak bener-bener iklim suasana suhunya itu udah mulai berubah gitu loh. Climate change is real. Climate change is real. Sampai kena sunburn tuh I'm not bule ya Kak. Dan jujur kulitku tuh sawo matang, jadi sebenarnya agak tahan matahari, harusnya tahan kebal gitu loh. Sunburn. Harusnya gitu, tapi betul. malah kebakar Kak.
Oh, it's something new sih. Dan jadi itu sih salah satu mungkin concern kita ya. Ya. Dan makanya sekarang tuh banyak banget bahkan di kuliah aku di kampus aku pun itu kita udah mulai diajarin tuh. Jadi kayak kita tuh jalan beriringan. Tetap kok pariwisata tetap jalan, komunitas giving back to community is still a must gitu. Tapi tetap di situ tuh mungkin aspek lingkungannya tuh lebih mulai ditonjolin lagi gitu. Jadi not 100% economical benefits Ya. gitu sih. Ya Kalau dari mungkin aku. yang bisa saya summary-kan, pariwisata ini memberikan dampak positif Yep. yang jelas, karena jika tidak positif maka tidak adalah bisnis di sana, Iya. gitu kan? Yang dampak positif secara ekonomi yang jelas. Namun dalam prakteknya di banyak lokasi yang mas tourism justru malah Merusak ya. merusak. Merusak, Namun ada jalannya nih. Mm-mm. Bahani dan teman-teman hotel lain yang sudah menerapkan konsep-konsep sustainability, sebenarnya kita bisa berjalan bareng gitu. Iya. Berarti konsep tourism baru ini atau ekoturism mungkin ya sekarang ya judulnya ya, Yeah. atau konsep besarnya itu ekoturism itu bisa memberikan dampak positif baik untuk ekonomi ke masyarakat sekitar, untuk lingkungan, dan untuk ya in general it gives more positive impact than the negative. Iya. Dan Great. saya rasa banyak stakeholder yang harus terlibat ya. Dari government, Agree. pelaku wisata, pengunjung juga, dan orang-orang yang menyuarakan bahwa if we don't do anything, Yeah. if it's business as usual, mungkin kita nggak bisa berwisata lagi gitu. Iya. Dan Lombok ini kita kan masih berkembang ya ininya ya, Pariwisatanya. pariwisatanya by in the roadmap gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa mengadopsi konsep tersebut dan instead of getting backlash from the nature gitu ya, dapat banjir yang sudah terjadi juga. Memang Syukurnya nggak ada ya, maksudnya belum ada di sini banjir. di KLU nggak ada ya? Tidak ada. Tidak Oh ada. aman ya, aman. Notim nggak ada aman. Hanya mungkin ombak besar ya Mbak ya? Ya, karena itu kan baik lagi. Balik lagi ya, nature ya. Iya. Kenapa udah Ya. Iya. It's getting more intense tuh. Iya. The growth. Iya, tapi kalau tadi saya mau nanggepin juga kalau masalah mass tourism, saya rasa ngomong juga belum Belum ke mass tourism. belum sama sekali. Even di Kuta Hmm. is a lot of people. Ya tapi nggak setiap saat kan. It's only like in seasonal. Baik lagi Kak Lombok itu masih butuh banyak banget turis sebenarnya. Oke. Karena kita masih jauh kalau dibilang kita sama kayak Bali loh. Bali Iya. yes you can say it's mass tourism yes. Gitu. Tapi misalkan kita menjalankan pariwisata terus climate change is affecting the climate change dan lain-lain itu menurut saya supporter terbesar climate change ini adalah habit kita sendiri. Betul. Iya. Ya. Our lifestyle. Our lifestyle Iya. dari masing-masing rumah, dari masing-masing pribadi orang itu yang beri contribute a lot to the climate change gitu. Kalau dari tourism sendiri masih nggak terlalu banyak ya so far karena kita masih belum sampai ke taraf pariwisata yang mengkhawatirkan gitu loh atau tourism yang mass gitu ya masif Iya. dan lain-lain. Betul. Saya rasa it boils down to lifestyle of Yes. each person ya. Yeah. In the house level, it's not necessarily tourism that gives Yes, affecting the climate. ya, Yeah. kontribusi Contributing dari to kita. climate change ya. Yes. Jelas kita bernafas aja mengeluarkan CO2 gitu kan. Jadi stop nafas enggak juga gitu kan. Atau Yes. kita masa nggak pakai mobil gitu kan. Nggak mungkin. Cuman ya kita pelan-pelan ada transisi mungkin di bagian lifestyle, bukan point finger at tourism you Yeah. give the Correct. most carbon emission misalnya. Yeah. Nggak juga. Enggak juga. Betul. Karena itu enggak bener gitu. Nggak bener. Karena itu enggak bener gitu. But in reset it is. Tourism, Yes. really? Which dari, island? Dari mana? Dari Global pesawat. or? Ya globally, we talk about globally, not Okay. Lombok. Okay. Jadi kalau memang tadi kan kita talking a little bit about climate change ya. Tapi itu dari riset artikelnya memang ada bahwa Orang memang berpindah tempat itu ya? ya, jadi perpindahan tuh mulai dari pesawat, mobil paling banyak. Transportasi is kan ini kan pariwisata umum ya. Jadi Betul. bukan we're not talking about tourism in Lombok or in Bali. Yeah. But we're talking about in the whole world gitu. Perpindahan manusia tuh banyak gitu. Makanya ya itu tadi sih, makanya mungkin green tourism tuh sekarang udah mulai marak disuarakan sih. Ya tadi kayak di Seven Secret, it's a good thing. Ya. It's a really great thing sih. Ya. Dan kayaknya di resort-resort yang lain mungkin harus banget nih mungkin Ya. mencoba mengaplikasikan konsep yang sama. Kayak gitu sih. Jadi kalau kalian mau liburan, baik-baik pilih operator, baik-baik pilih tempat akomodasi. Kalau di Lombok bisa ke tempat Ibu Hani, ke Seven Secret Hanging Garden, karena sudah Agree.
certified sustainable. It's up to you guys untuk memilih kan. Cuman sekarang kita sudah banyak pilihannya. Apa tempat mana yang kita mau tinggali, makanan apa yang kita konsumsi, metode transportasi apa yang kita pakai, dan it's all there. The options is all there. So bagaimana para penonton untuk mengedukasi diri kita masing-masing, Diri kita sendiri. and then be a smart consumer. And then when you choose something, you are responsible for it. And then your emission also it based on your choice. Yep. Jadi make a good choice. Gitu ya. Karena kita udah hampir 1 jam nih, mungkin nggak berasa ya? nggak berasa ya, kayak baru setengah jam. Uh-uh. Jika ada beberapa kalimat yang mau disampaikan ke yang nonton, dari mulai Mbak Ani itu deh. Mari dulu. Few words. Oke. Untuk milenial ya sama Gen Z ya. Yes. Kalau dari saya jangan berhenti bermimpi, benar. Perubahan itu nyata dan harus dilakukan. Nggak bisa kita stuck di situ-situ aja karena gimana pun you need to see the world gitu. Nggak cuma tentang lingkungan di sekitar kita aja, banyak sekali hal-hal yang kita harus lihat. Gak cuma di Indonesia ya, tapi di luar pun juga meng-offer begitu banyak opportunity untuk kalian para Gen Z. Apalagi sekarang kita percaya you are more behave compared to previously we don't know nothing actually. Di zaman saya, di zaman ibu saya gitu, kita hanya dilahirkan hidup gitu, hidup sendiri gitu. Kalian sudah mengerti teknologi, kalian sudah bisa berbahasa dengan bagus, bahasa Inggris sudah punya akses kemana-mana gitu. Jadi use it as your main tools to grow your self confidence. Ya, luar biasa. Wah, luar biasa. Bisa? Kalau aku ya, mungkin aku lebih highlight ya buat nih especially anak-anak muda ya, kalian tuh agent of change, yaitu mungkin kedengaran naratif ya, but it is the truth. Kalau sekarang nih setelah generasi baby boomers udah milenial, abis itu kita Gen Z, bawah kita lagi ada Gen Alpha gitu. Jadi mungkin menurut kalian tuh climate change is just a concept, but it is not. It is the real issue that already happens. Jadi kayak kalau memang kalian tuh sadarnya 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian it's already too late gitu loh. Mungkin buat teman-teman ya, mulai sekarang tuh lebih aware aja. Misalnya balik, jangan jauh-jauh aja ya dari diri kita sendiri dulu gitu. Misalnya kalian tuh ya udah, don't just throw your trust away gitu loh. Tapi kayak mungkin lebih aware sama lingkungan, kayak jaga kebersihan aja gitu, mulai dari diri kita sendiri, jangan jauh-jauh. Kalau kalian misalnya jalan-jalan ke pantai nih, soalnya aku sering lihat nih anak-anak Gen Z itu dia habis makan coklat, makan beng-beng, dibuang di pantai Kak, dibuang di pantai itu nggak boleh guys. Jadi kalian kantongin aja bawa pulang, nanti di rumah kalian yang buang gitu. Jadi kayak ya Tanggung jawab. Ya itu aja sih. Simple things, but you have to do it guys. Okay, I'll watching you. Oke, thank you Mbak Hani, Misa sudah datang, udah ngobrol seru, nggak kerasa 1 jam ya. Yes, itu keren banget sih tadi. Dapat banyak insight juga dari Mbak Hani. Betul, kita yang belajar ya. Ya. Mungkin penonton lebih banyak belajar lagi. Terima kasih sudah nonton 1 jam. See you the next pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.